Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, mengapa sujud adalah posisi paling rendah dalam salat, namun disebut sebagai posisi paling dekat kepada Allah? Dalam keheningan sujud, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah misteri yang tak tampak oleh mata, namun mengguncang ruh. Sujud bukan hanya gerakan tubuh, sujud adalah pengakuan terdalam bahwa kita hanyalah debu yang mencintai langit. Ada hamba-hamba Allah yang ketika sujud, dunia seakan berhenti berputar. Langit mendekat, waktu memudar, dan bumi menjadi saksi atas kehancuran ego yang paling jujur. Dahi mereka menyentuh tanah, tetapi hati mereka naik ke hadiratnya. Inilah sujud yang membekas. Tapi, apakah bekas itu selalu terlihat di dahi? Apakah semua orang yang bersujud benar-benar sedang sujud, atau hanya sedang menempelkan wajah di bumi? Video ini akan membawa Anda menyelami sisi terdalam dari sujud, yang membekas bukan pada kulit, tetapi pada jiwa. Kita akan menelusuri bagaimana para sahabat Nabi memaknai sujud sebagai jalan pulang, bagaimana sujud menjadi tanda cinta, bukan sekadar kewajiban, dan bagaimana satu sujud yang benar dapat mengubah seluruh arah hidup seorang hamba. Kita akan menyibak mengapa sujud menjadi puncak dari segala ibadah. Mengapa justru di saat seseorang paling hina di hadapan Allah, ia justru berada di tempat paling tinggi dalam pandangannya. Dan lebih dari itu, kita akan menggali bagaimana sujud yang benar-benar tulus dapat meninggalkan jejak abadi. Dalam perilaku, dalam hati, dan dalam takdir seorang manusia. Siapkan dirimu, karena ini bukan sekadar pembahasan tentang rukun salat, tapi tentang pintu gaib yang terbuka setiap kali dahi menyentuh bumi. Sujud bukanlah gerakan baru. Ia bukan inovasi fikih, bukan pula produk peradaban manusia. Sujud adalah warisan tertua dari langit, disampaikan dari satu utusan ke utusan berikutnya, dari satu generasi cahaya ke generasi lainnya. Dan di antara seluruh bentuk ibadah, sujudlah yang selalu bertahan, mengakar dalam setiap syariat, melekat dalam setiap jiwa yang mencintai Tuhan. Ketika kita menelusuri sejarah Rasulullah dan para sahabatnya, kita tak akan menemukan satu pun dari mereka yang memandang sujud sekadar ritual. Sujud adalah bahasa kehancuran, bahasa penyerahan, bahasa cinta yang tidak membutuhkan huruf. Dalam malam-malamnya yang panjang, Rasulullah pernah bersujud, begitu lama, hingga Bilal harus membangunkannya karena azan subuh telah tiba. Saat Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab dengan suara gemetar, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Lihatlah, bahkan Nabi yang dijamin surga masih bersujud hingga air matanya membasahi tanah. Apalagi kita? Para sahabat meniru itu. Umar bin Khattab, lelaki yang keras dan gagah, dikenal sering menangis dalam sujudnya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika bukan karena sujud, niscaya jiwaku telah hancur karena beratnya urusan dunia." Dan Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang tak pernah bertemu Nabi namun disebut di langit, menjadikan sujud sebagai tempat pulangnya ruh. Mereka tahu, tidak ada tempat yang lebih tenang dari tanah saat hati telah terlalu bising, dan tidak ada cara berserah yang lebih tulus daripada meletakkan wajah, simbol kehormatan manusia, di atas bumi yang hina. Dari generasi ke generasi, sujud dijaga sebagai pusaka. Dalam madrasah para ulama dan para sufi, sujud dianggap sebagai pintu makam tertinggi. Bahkan dalam tarekat-tarekat yang mendidik ruh menuju Allah, sujud bukan lagi ritual, tapi penyucian. Setiap kali dahi menyentuh bumi, ego dilebur, nafsu ditundukkan, dan ruh disucikan dengan cahaya kesadaran. Namun, semakin ke sini, makna sujud perlahan kabur. Sujud berubah menjadi rutinitas, dilakukan cepat tanpa ruh. Hanya sekadar kewajiban yang harus segera selesai. Bekas sujud bukan lagi dipandang sebagai jejak kedekatan kepada Allah, tapi sebagai tanda fisik belaka. Padahal, para salaf dahulu melihat sujud sebagai cermin dalam diri seseorang. Jika sujudnya dalam, hidupnya pun dalam. Jika sujudnya ikhlas, ucapannya pun bersih. Jika sujudnya membekas, maka jiwanya akan dikenali langit. Kini,
tiba saatnya kita kembali bertanya, apakah kita mewarisi sujud para nabi dan sahabat, atau hanya mewarisi bentuknya saja? Ada yang berkata, sujud adalah jatuh, tapi ke arah yang paling benar. Dan memang benar. Saat kita bersujud, kita tidak hanya menjatuhkan tubuh ke tanah, kita sedang menundukkan jiwa ke hadirat yang maha tinggi. Sujud adalah ibadah yang membalik logika dunia. Yang hina menjadi mulia, yang kecil menjadi agung, yang hancur menjadi utuh kembali. Namun tidak semua sujud membekas. Sebagian hanyalah gerakan, sebagian hanya rutinitas, sebagian hanya formalitas di hadapan manusia, bukan ketulusan di hadapan Allah. Lalu, sujud yang membekas itu seperti apa? Bayangkan ini, ada seorang hamba yang tidak bisa lagi berkata apa-apa dalam doanya. Bahkan hatinya terlalu beku untuk menangis, tapi ia tetap sujud, dalam diam, dalam gelap, dalam sunyi. Ia tak tahu harus berkata apa, namun ia tahu tempat terbaik untuk kehilangan diri adalah di hadapan Tuhannya. Itulah sujud yang membekas, sebab sujud bukan tentang seberapa indah doamu, tapi seberapa jujur kehancuranmu. Dan kadang kehancuran itulah yang paling didengar langit. Sujud yang membekas adalah sujud yang disertai syuhud, kesaksian ruhani. Saat seorang hamba tidak hanya melihat dirinya sujud, tetapi merasakan bahwa ia sedang diawasi oleh Zat yang melihat isi hatinya. Sujud seperti ini menembus kulit, masuk ke dalam jiwa, dan dari situlah bekasnya muncul. Tapi bekas ini tidak selalu berbentuk garis hitam di dahi. Kadang ia muncul dalam bentuk kesabaran yang sebelumnya tak ada. Kadang ia berupa kemudahan meninggalkan dosa yang dulu sangat dicintai. Kadang ia hadir sebagai getaran halus saat mendengar nama Allah disebut. Bekas sujud adalah perubahan dalam diri. Dan perubahan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat. Pernah satu ketika seorang ulama ditanya, apakah orang yang sering sujud pasti lebih dekat dengan Allah? Ia menjawab, tidak semua yang sujud dekat dengan Allah, tapi tidak ada yang benar-benar dekat dengan Allah kecuali ia cinta sujud. Karena sujud adalah tempat Allah paling suka melihat hambanya. Karena dalam sujud, seseorang tidak bisa berpura-pura. Wajahnya ditempelkan ke tanah, matanya tertutup, suaranya pelan. Yang berbicara adalah hati, yang menangis adalah ruh, yang mengerti hanya Allah. Sujud yang membekas akan mengubah atmosfer batin seseorang. Ia akan menjadi lebih lembut, tapi kuat. Lebih rendah hati, tapi tegas. Lebih diam, tapi dalam diam itu ada ribuan percakapan dengan Tuhan. Dan ada satu rahasia besar. Semakin sering seseorang sujud dengan tulus, semakin mudah hatinya membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sujud mengasah nurani. Ia menajamkan mata batin. Dan bekas itu tidak akan disadari oleh orang yang memiliki mata lahir saja. Itulah mengapa Rasulullah bersabda bahwa sujud adalah saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Karena saat itulah tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi ego. Yang tersisa hanyalah seorang hamba yang mengakui, aku lemah, aku butuh engkau, aku tidak punya apa-apa selain engkau. Dan kalimat semacam itu adalah kunci semua pintu rahmat. Ada satu hal yang jarang dibicarakan, bahwa sujud bisa menjadi pintu masuk menuju dunia yang tak terlihat. Sebuah dunia batin yang sunyi namun terang, lembut tapi penuh kekuatan, hening namun ramai oleh bisikan ilahi. Orang-orang yang memperdalam ilmunya tahu bahwa sujud bukan hanya bagian dari salat, ia adalah lambang dari ketersambungan antara langit dan bumi. Di saat engkau meletakkan dahi ke tanah, kau sebenarnya sedang menyambungkan ruhmu ke atas. Tubuhmu turun, jiwamu naik. Itulah paradoks agung dari sujud. Semakin kau rendahkan diri, semakin tinggi derajatmu di sisinya. Semakin kau akui kelemahanmu, semakin kau diberi kekuatan. Semakin kau hancur, semakin kau dibangun ulang oleh kasih sayangnya. Para ulama dan ahli makrifat menyebutkan bahwa dalam sujud terdapat rahasia fana, meleburkan ego dan identitas, membiarkan Allah menjadi pusat kesadaran. Dan inilah yang tidak dimengerti oleh banyak orang, bahwa sujud bukan hanya tentang diri yang bersujud, melainkan tentang lenyapnya diri
di hadapan Zat yang tak pernah tertidur. Dalam banyak kisah para syalihin, sujud menjadi titik balik. Bukan khutbah, bukan pengajian, tapi sujud. Ada seorang lelaki yang hidup dalam kegelapan. Ia pendosa, ia hina, ia lari dari kebenaran. Namun suatu malam, ia sujud. Tak ada kata, tak ada air mata, hanya dahi dan tanah. Tapi dari sujud itu, hidupnya berubah. Bukan karena sujudnya sempurna, tapi karena sujud itu jujur. Karena di saat yang paling jujur, meski kau penuh dosa, jika kau tunduk dalam sujud dengan hati yang bersih dari pura-pura, Allah akan membuka jalan pulang. Ada juga rahasia lain yang tersembunyi di balik sujud yang membekas. Ia adalah bentuk zikir yang paling lengkap. Bibir boleh diam, tapi tubuh sedang berkata. Dahi berkata, aku tunduk. Tangan berkata, aku pasrah. Lutut berkata, aku tidak melawan. Dan hati berkata, hanya Engkau yang aku cari. Sujud juga mengandung isyarat kembalinya manusia ke asalnya. Kita berasal dari tanah, dan sujud adalah latihan pulang. Sujud adalah pengingat bahwa kita tidak punya apa-apa. Dan ketika kita benar-benar meyakini itu, barulah rahmat bisa turun. Tapi di zaman ini, sujud terlalu cepat, tak ada rasa, tak ada jeda, tak ada perenungan. Sujud berubah menjadi rutinitas yang kehilangan ruh. Padahal jika sujud dilakukan dengan penuh kesadaran, ia bisa menyembuhkan luka hati. Ia bisa meruntuhkan tembok angkuh dalam diri. Ia bisa membakar dosa-dosa kecil yang menempel tanpa kita sadari. Dan yang paling penting, ia bisa membuat Allah melihat kita. Bukan dengan matanya, tapi dengan cintanya. Dan bukankah itu tujuan kita? Untuk dilihat olehnya. Dalam keadaan paling hina, namun paling dicintai. Maka jangan remehkan sujud. Mungkin doamu belum terkabul bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena sujudmu belum cukup dalam untuk menyentuh sisi langit yang menyimpan jawabannya. Banyak orang merasa kosong saat salat. Sujud dilakukan seperti kewajiban fisik, tanpa rasa, tanpa kehadiran ruh. Namun, mereka tidak tahu bahwa kunci kehadiran itu ada di dalam sujud. Karena saat seorang hamba benar-benar menghadirkan hati dalam sujud, segala yang berat akan menjadi ringan, segala yang sempit akan menjadi lapang. Maka pertanyaannya, bagaimana cara agar sujud kita membekas? Bagaimana agar dari satu sujud lahir perubahan yang nyata dalam diri? Berikut beberapa langkah praktis yang diajarkan oleh para ulama dan orang-orang yang telah mengalami kelezatan dalam sujudnya. 1. Hadirkan kesadaran sebelum sujud. Sebelum tubuh bergerak menunduk, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam. Rasakan siapa dirimu dan siapa yang sedang akan kau temui. Ucapkan dalam hati, aku akan menghadapnya. Zat yang menciptakan aku, menghidupkan aku, dan akan menghisap aku. Dengan begitu, sujudmu tidak akan menjadi rutinitas kosong, tapi pertemuan yang ditunggu. 2. Perlambat gerakan. Perpanjang waktu di tanah Rasulullah sering sujud dalam waktu yang lama, terutama dalam salat malam. Perlambat. Jangan terburu-buru bangkit. Biarkan hatimu benar-benar jatuh, sampai yang tersisa hanya keikhlasan. Biarkan tangismu, diammu, bahkan keheninganmu menjadi pengaduan yang lebih jujur dari 1000 kata. 3. Bisikkan doa dengan kata-katamu sendiri. Dalam sujud, doamu tak harus berbentuk bahasa Arab atau untaian formal. Sujud adalah tempat paling aman untuk membuka seluruh luka. Katakan padanya apa yang tak bisa kau katakan pada siapapun. Tumpahkan isi jiwamu. Karena Allah mendengar bukan hanya kalimatmu, tapi guncangan hatimu. 4. Perbanyak sujud di luar solat fardu. Jika hanya mengandalkan sujud wajib 5 kali sehari, maka jiwamu hanya akan mendapat cukup. Tapi jika kau tambahkan dengan sujud sunnah, di malam hari, di waktu kosong, saat hatimu gelisah, maka kau akan merasakan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Para salaf dahulu menjadikan sujud sebagai tempat pulang, bukan hanya formalitas. Lakukan sujud tilawah, sujud syukur, dan perbanyak salat malam. 5. Jadikan sujud sebagai tempat menghancurkan ego. Setiap kali engkau sujud, ucapkan dalam hati,
Ya Allah, hancurkan kesombonganku. Karena tidak ada penyakit yang lebih berbahaya dari hati yang keras dan angkuh, dan tidak ada penawar yang lebih kuat daripada dahi yang rela menyentuh debu karena cinta kepadanya. 6. Lihat dampaknya setelah salat, bukan hanya saat salat sujud yang membekas, tidak hanya terasa di sajadah. Ia akan terbawa dalam cara bicaramu, cara memaafkan, cara menahan amarah, dan cara mencintai Allah dalam sunyi. Jika setelah sujud engkau lebih tenang, lebih sabar, lebih jernih, maka itulah tandanya. Sujudmu tidak sia-sia. Bekas sujud bukan tentang garis hitam di dahi. Itu hanya kulit. Bekas yang sejati adalah pada perilaku dan jiwamu. Saat dunia sibuk meninggikan kepala, kau malah sibuk merendahkan wajah pada tanah. Itulah bekas yang akan dikenali oleh langit. Pada akhirnya kita semua akan kembali ke bumi. Wajah yang hari ini bersinar akan menyentuh tanah selamanya. Tubuh yang hari ini tegak akan membungkuk dan tak lagi bergerak. Dan yang akan ditanya bukan seberapa banyak kita berdiri, tapi berapa dalam kita pernah sujud. Karena di sanalah segala ego dihancurkan. Di sanalah segala cinta diuji. Di sanalah ruh kita dilatih untuk tunduk, bukan karena kalah, tapi karena cinta. Sujud yang membekas adalah warisan jiwa-jiwa agung. Ia tidak ditinggalkan di sajadah, tapi dibawa ke jalan-jalan kehidupan. Bekasnya tampak pada kesabaran kita dalam cobaan, pada ketenangan kita dalam fitnah, pada ketulusan kita dalam memberi. Mereka yang sujud dengan jujur tak perlu berkata banyak, sebab ruh mereka memancarkan kelembutan yang membuat orang lain merasa damai. Dan barangkali inilah tujuan sujud, bukan hanya agar kita dekat dengan Allah, tapi agar kita menjadi jalan bagi orang lain untuk ikut mendekat kepadanya. Di tengah dunia yang bising, sujud adalah bisikan yang paling jujur. Di tengah dunia yang penuh pencitraan, sujud adalah wajah asli manusia. Dan di tengah dunia yang haus pengakuan, sujud adalah pengingat bahwa kita bukan siapa-siapa, kecuali bila Allah meridainya. Maka jika suatu hari kau merasa kehilangan arah, tak perlu pergi jauh. Cukup ambil wudu, bentangkan sajadah, dan jatuhkan seluruh bebanmu di atas tanah. Mungkin, dari situlah hidupmu akan dibangun kembali. Sahabat Narasi Nabawi, jika video ini menyentuh relung hatimu, maka jangan ragu untuk membagikannya kepada mereka yang sedang mencari makna dalam ibadah. Tekan tombol suka, tinggalkan kesanmu di komentar, dan langganilah channel ini untuk terus menelusuri jalan-jalan sunyi menujunya. Karena kadang, satu sujud yang jujur lebih kuat daripada 1000 kata yang kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.